Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati, dan selamat pagi kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan paragraf. Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Dahlawi Muda Siregar, Abdul Wahid, kemudian Syahrul Mufli Harahap. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu latar belakang. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita menyaksikan di ruang-ruang publik, bahasa Indonesia nyaris tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan, melalui penggunaan bahasa Indonesia, ternyata sudah banyak disesaki oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, perumahan, periklanan, maupun kain rentang hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing. Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan, juga belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Berbagai kaidah yang telah berhasil dibakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa. Umumnya, sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Di sini kami akan memaparkan pemahaman mengenai paragraf. Adapun pemateri pertama yaitu Syahrul Mufli Harahap. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangunan yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dari pendapat-pendapat tersebut adalah sama. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersamaan dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan yang didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Contoh penggunaan. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama secara jelas. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Contoh, sampah yang dibuang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun, yang basah umumnya. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau tidak dapat membusuk. Contohnya sampah plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan baik jenis sampah organik maupun anorganik jika diolah dengan baik. Setelah membaca keseluruhan paragraf tersebut, terasa bahwa semua kalimat membicarakan satu ide atau satu gagasan, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ide tersebut diungkapkan melalui 4 kalimat. Uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai hal berikut. Yang pertama, paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama. Dikemas dalam kalimat topik, bagi penulis ide pokok itu menjadi pengendalian untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, salah satu dari sekumpulan kalimat. Dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembangan yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. B. Struktur paragraf. Ada pula kalimat-kalimat pengembangan yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor, sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembangan tak langsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembangan langsung. Fungsi paragraf 1 untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis.
Kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok yang mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang kelima, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang keenam, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang ketujuh, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang kedelapan, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Dan yang terakhir, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Yang kedua, koherensi. Terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut tersusun dengan baik. Yang ketiga, relevan. Sesuai antara pemilihan dengan struktur kalimat sehingga membuat makna kalimat lebih lengkap. Yang keempat, pengembangan. Adanya pikiran utama yang berwujud kalimat utama dan pikiran penjelas yang berwujud kalimat-kalimat penjelas. Angka paragraf. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Contoh, jenis paragraf eksposisi, tema kebudayaan. Judulnya meningkatkan kebudayaan Indonesia. Paragraf 1, pikiran utama, mengenalkan budaya. Pikiran penjelas yang pertama, adat istiadat. Pikiran penjelas yang kedua, pakaian daerah. Pikiran penjelas yang ketiga, bahasa daerah. Kemudian materi kedua yaitu Abdul Wahid. Jenis paragraf berdasarkan isi. Narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis di dalam paragraf tersebut. Eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klarifikasi, ilustrasi, dan perbandingan atau pertentangan. Yang keempat, persuasif. Pengertian paragraf persuasif adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta atau benar-benar terjadi. Argumentasi. Pengertian argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu untuk memperkuat ide atau pendapatnya. Penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Deduktif. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama tersebut diberikan melalui sejumlah kalimat penjelas. Penempatan kalimat utama pada awal paragraf menunjukkan adanya penalaran pikiran utama yang mudah terbaca oleh pembaca dan dapat mengundang perhatian yang bersangkutan untuk mengikuti penjelasan selanjutnya.
Paragraf yang demikian mengikuti cara berpikir deduktif dari umum ke khusus, sehingga disebutlah pula paragraf deduktif. Induktif. Pikiran utama sebuah paragraf dapat juga ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama. Pengembangan pikiran utama dilakukan secara bertahap dan mencapai klimaks pada akhir paragraf. Campuran. Kalimat utama dapat diletakkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pernyataan yang dikemukakan pada awal paragraf. Kalimat utama yang diulang tidak harus sama dengan kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf. Pengulangan tersebut dilakukan dengan mengubah bentuk kata-katanya dan struktur kalimatnya, tetapi pikiran utamanya tetap sama. Paragraf yang demikian merupakan perpaduan paragraf deduktif dan induktif. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya. A. Paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, mengunggah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Adapun kesimpulannya, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi jelas oleh uraian tambahan, yang tujuannya menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama secara jelas. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal dalam paragraf. Apabila dalam suatu paragraf terdapat lebih dari satu gagasan, berarti paragraf itu tidak tepat dan harus dipecah ke dalam beberapa paragraf. Jadi, setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama. Sekian hasil dari presentasi kelompok 7 yang bertemakan paragraf. Bila mana ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.